Halo teman-teman, pada kesempatan ini kami kelompok 4 akan membagikan materi tentang hukum persaingan usaha. Persaingan merupakan hal natural, pasti terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersaing itu baik dan diperlukan, tapi kalau kita melakukannya dengan penuh kecurangan dan menghalalkan segala cara, maka itu salah dan tidak dibenarkan. Senada dengan itu, geliat ekonomi tanah air juga menunjukkan persaingan untuk menjaga konduktivitas perekonomian. Maka negara, dalam hal ini pemerintah, mengeluarkan regulasi untuk mengatur persaingan usaha. Namun ingat, pemerintah bukan untuk mendikte pasar, karena negara kita bukan sosialis. Persaingan sah-sah saja dilakukan, namun harus berdasarkan mekanisme pasar secara alami, bukan karena hal artifisial seperti monopoli atau persekongkolan. Untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan pengusaha lain, maka hadirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berlandaskan asas ekonomi Pancasila dan demokrasi ekonomi yang memperbolehkan intervensi negara untuk hajat atau kepentingan orang banyak. Dengan demikian, maka kekuatan ekonomi akan berimbang. Ya, selanjutnya kita masuk kepada sejarah hukum persaingan usaha. Dimulai dari zaman Romawi. Jadi, tahun 5 sebelum Masehi telah ada undang-undang untuk mengatur mengenai anti monopoli, dan puncaknya tahun 301 sebelum Masehi telah ada hukuman mati bagi setiap orang yang menimbulkan kelangkaan. Dan di zaman atau di kerajaan Inggris, maka di situ ada pengaturan oleh Raja Hendrik III. Jadi pengaturan ini ialah untuk menstabilkan harga pangan di pasaran dan menghapus kebijakan Foster yang dilakukan oleh Raja Henry I. Dan kita beralih di Eropa, ada Juris Metallisi tahun 1283 dan 1305. Ini mengutuk perdagangan kombinasi oleh para pedagang di sana. Dan puncaknya di zaman modern dimulai dari Amerika, di mana ada penerapan liberalisme. Di situ banyak sekali kartel yang terjadi dan membuat pemerintah mengeluarkan Sherman Act tahun 1890 dan Clayton Act 1914. Inilah yang kita kemudian kenal dengan The Antitrust Law, yang menjadi undang-undang anti monopoli sebagai dasar yang dilakukan oleh di dunia ini. Kemudian negara Jepang sebagai negara Asia pertama yang menerapkan undang-undang anti monopoli ini disusul dengan Korea Selatan tahun 1980. Dan untuk Indonesia sendiri, penggunaan undang-undang anti monopoli baru dibuat setelah tumbangnya rezim Orde Baru. Setelah itu, maka diupayakan agar harga pasar ini setara antara pedagang besar dan pedagang menengah. Dengan itu, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang rancangannya telah ada sejak 9 September 1998 dan disahkan tanggal 5 Maret 1999. Dengan demikian, maka lahirlah Undang-Undang Anti Monopoli di negara kita, Indonesia. Terima kasih. Macam-macam tujuan persaingan usaha. Tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain: yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang keempat, berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Berikutnya, berdasarkan undang-undang ini terdapat 16 istilah yang dijabarkan. Yang pertama, monopoli, praktek monopoli, pemusatan kekuasaan ekonomi, posisi dominan, pelaku usaha, persaingan usaha tidak sehat, perjanjian, persekongkolan atau konspirasi usaha, pasar bersangkutan, struktur pasar, perilaku pasar, pangsa pasar, konsumen, jasa serta KPPU. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ada 2 larangan yang dicantumkan, yaitu yang pertama, perjanjian yang dilarang itu dalam pasal 4 sampai pasal 16. Kemudian ada kegiatan yang dilarang yang tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 24. Untuk perjanjian yang dilarang ada 10 jenis, yaitu yang pertama ada oligopoli. Misalnya produksi mie instan yang dipasarkan di Indonesia ternyata 75%-nya diproduksi oleh kelompok usaha A, B, C yang telah bekerja sama.
Kemudian yang kedua, ada penetapan harga. Misalnya beberapa perusahaan taksi bekerja sama atau bersepakat untuk menaikkan tarif. Kemudian yang ketiga, ada pembagian wilayah. Contohnya perusahaan A mengelola pasar di Sumba Barat, kemudian perusahaan B mengelola pasar di Sumba Timur. Yang keempat, ada pemboikotan. Pemboikotan itu contohnya asosiasi produsen rokok bekerja sama dengan asosiasi petani tembakau untuk tembakaunya hanya disalurkan kepada asosiasi produsen rokok tersebut. Kemudian yang kelima, ada kartel. Kartel contohnya beberapa pabrik beras bersepakat untuk menimbun beras selama beberapa bulan sehingga stok menipis, kemudian disalurkan pada saat stok menipis untuk mendapatkan kenaikan harga. Kemudian yang keenam, ada trust. Trust itu misalnya dua perusahaan menyatakan telah menggabungkan diri tetapi masih mengelola perusahaannya sendiri-sendiri. Kemudian yang ketujuh, ada oligopsoni. Oligopsoni itu contohnya tiga perusahaan berjanji untuk menyerap 75 pasokan dan dari terigu nasional. Kemudian yang ke-8 ada integrasi vertikal. Yang ke-9 yaitu perjanjian tertutup, contohnya produsen terigu dan produsen mie itu tidak boleh bekerja sama untuk terigu dari produsen dari tempat produksinya hanya disalurkan kepada produsen mie B, seperti itu. Kemudian yang ke-10 ada perjanjian dengan luar negeri. Untuk kegiatan yang dilarang terdapat 8 jenis, yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persengkokolan, posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham, kemudian penggabungan, peleburan, serta pengambil alihan. Jadi baik teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membagikan tugas kami. Selain dua hal tersebut, ada juga masalah utama yang menjadi bahan pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yakni posisi dominan yang diatur dalam pasal 25 sampai 29. Posisi dominan bermakna sebuah pelaku usaha memiliki pengaruh sangat besar menentukan keadaan pasar sehingga dapat sewenang-wenang membuat pengaturan pasar tanpa berlandasan asas demokrasi ekonomi. Secara natural, pelaku bisnis memang boleh menjadi dominan ketika ia memiliki inovasi sendiri, jika tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Jadi baik teman-teman, pada saat ini kami akan membahas materi terakhir kami dari kelompok 4, yaitu tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dan melihat beragam permasalahan yang terjadi di dunia usaha, maka bersamalah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berdirilah sebuah lembaga independen, yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk mengawasi, mengeluarkan kebijakan, juga menindaklanjuti pelaporan dalam masyarakat atas indikasi tindakan mengeluarkan dalam melanggar undang-undang ini, dapat menilai pelaksanaan tugas administratif. KPPU memuat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 37 secara resmi dibentuk melalui Kepres nomor 75 tahun 1999 dengan tahapan alot pemerintah dan DPR. Secara umum terdapat atas mekanisme penanganan masalah. Yang pertama, masyarakat atau pihak terkait mengajukan pelaporan tertulis secara langsung kepada KPPU, atau juga yang kedua, secara internal KPPU memantau sendiri kegiatan usaha dan melihat permasalahan. Jika memenuhi ketentuan, maka akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan. Jika keputusan tidak memuaskan, maka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dan dapat mengajukan ke kasasi. Sekian penyampaian materi kami dari kelompok 4. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.